Oke, kita mulai. Pertanyaan pertama, nge-host atau acting? Acting. Asik, cepet. Oke. Pole dance atau berkuda? Pole dance. Oh, oke. Ih, padahal berkuda keren loh. Kayaknya tuh kan kalau berkuda tuh ya anggun gitu kan. Kayak iya sombong. Kan? Tapi nggak pole dance ya. Pole dance. Oke, berikutnya. Baking atau cooking? Baking. Oh, kamu suka banget lebih milih baking ya? Iya. Baik. Liburan bareng Enzio atau sendiri? Liburan bareng Enzio. Oh, biar gimana pun juga walaupun repot tetap ya. Tetap. Sama anak tuh lebih nikmat ya. Cakep. Hai Moms, kita ketemu lagi di Moms Talk. Saya Novita Angie, editor Chief Mother and Beyond. Mau ngobrol-ngobrol dengan seorang perempuan cantik ya. Mau ngobrol-ngobrol sama Vinessa Ines. Panggilannya Ines pastinya ya. Tapi kita harus baca dulu Vinessa Ines, bener ya, nggak salah ya? Iya, betul. Ya, kan, ya? Ini adalah perempuan yang sudah tidak asing lagi. Wajahnya sering banget kita lihat di layar kaca gitu ya. Tapi aku ingin mengenal Ines dengan lebih dalam. Karena kalau di layar kaca kita nggak bisa mengenal lebih dalam. Iya, betul. Itu kan perannya juga betul, ya. Betul. Di sosial media pun walaupun kita follow, kita lihat, tapi kan belum lebih dalam. Bener nggak? Iya, karena tidak semuanya. Bener banget. Nah, Ines kan juga terjun di dunia entertainment. Sekarang kan sibuk banget di dunia entertainment. Tapi tetap bisa menjalankan peran ibu dengan baik. Dan juga tetap punya waktu untuk diri sendiri. Ya kan? Iya. Ini nih yang mau kita bahas dan kita ulik. Ines lagi sibuk apa sih sebenarnya sekarang? Sekarang itu lagi sibuk ada upcoming project, insya Allah stripping. Terus ada movie juga. Padahal dari tadi suruh milih hosting apa acting? Acting. Oh iya, oke benar. Ya lebih suka acting ya, benar. Tapi kalau ada kesempatan nge-host juga kenapa enggak? Betul, gitu kan. Betul. Terus juga sekarang itu yang benar-benar lagi dijalanin tuh ya FTV. Jadi kan masih punya banyak waktu nih buat Zio ya kan. Habis itu kuliah juga. Wow, ambil apa? Ambil psikologi. Wow, keren deh kamu. Terus apalagi ya? Ya itu kegiatan-kegiatan kayak hobi-hobi. Jadi aku spend time itu benar-benar kayak ke hobi. Terus sama main sama Zio gitu. Nah, awalnya Ines terjun ke dunia entertainment. Itu gimana ceritanya? Itu udah dari umur 7 tahun kan. Iya, jadi kecil. di Kalimantan itu aku model cilik lah gitu, model cilik. Terus dapat kesempatan untuk ke Jakarta, lomba, dan hadiahnya itu kayak main FTV gitu. Terus ngerasain di situ. Mamaku sempat ngajak pulang kan, kayak yuk pulang aja ke Kalimantan. Aku kan dari Kalimantan ya, dari Balikpapan kan. Terus aku bilang nggak mau pulang. Masih kecil itu nggak mau pulang? Nggak mau pulang. Aku Oke. suka syuting, aku suka kayak gini gitu kan. Ya udah kata papa. Papaku kan masih di Kalimantan, kakak-kakak aku juga. Jadi aku di sini tuh cuma berdua sama mama. Terus papaku bilang, ya udah kasih kesempatan setahun. Kalau setahun nggak membuahkan apa-apa, pulang ke Kalimantan. Wow. Merasa tertantang. Iya dong. Mama juga. Padahal masih kecil udah tertantang tuh. Luar biasa ya. Terus akhirnya alhamdulillah itu setahun itu dapat jalan ya ke Multivision. Terus ke MD. Waktu itu ya benar-benar kelihatan itu waktu di MD. Kalau misalnya tahu sinetron Malin Kundang. Tahu. Itu. Awalnya tuh. Benar-benar kelihatan banget lah di situ. Karena jadi anaknya Malin Kundang kan. Gitu. Udah dari situ kesana kemari, makanya sampai sekarang pun manajer itu ya mama gitu. Karena kan orang-orang yang zaman dulu kan masih kerja di situ ya kenalnya itu aja gitu kan. Paling kalau misalnya ada pun kayak manajer freelance. Ya. Tapi tetap mama yang ngurusin kamu baik di hari-hari maupun juga di pekerjaan. Betul. Luar biasa. Nah, sekarang kita juga lihat ya kalau di Instagram, di sosial medianya Ines tuh bener-bener getol banget olahraga ya kan. Kayaknya hampir berbagai jenis olahraga dijalanin sama kamu. Iya, penasaran lari juga anaknya gitu kan ya. Nah, ini apa sih sebenarnya, kenapa sih kamu karena penasaran tadi ya? Dan apa yang kamu rasain di saat mencoba olahraga baru gitu? Aku merasa suka, dan ternyata emang dari kecil kan gitu ya, suka merasa tertantang gitu kan. Kayak aku pengen ngejalanin olahraga-olahraga yang kayak orang-orang tuh jarang gitu. Berkuda kan orang jarang juga. Bener, Pole belum dance banyak juga. Iya, Belum banyak juga kan. Jadi kayak ini aku pengen nyobain hoop. Yang apa sih namanya yang tahu yang di atas ya gitu kan. Iya, itu pengen banget nyoba itu sih gitu. Tapi kayaknya aduh pole dance aja deh dulu deh yang dibenerin. Satu-satu ya. Oke, luar biasa. Ines adalah seorang single mother untuk Zio ya kan. Ini tantangan Ines menjalani peran sebagai single mother untuk Zio yang usianya 6 tahun ini gimana nih?
Ya menjalankan dua peran sekaligus dalam satu ini nggak mudah ya gitu. Jadi harus bisa menakar emosi kayak Itu tantangannya. itu dia. Jadi harus di saat begini gue harus jadi ibu. Di saat begini gue harus jadi bapak. Bener nggak ya gitu? Itu pertanyaan-pertanyaan itu selalu ada gitu kan. Bener nggak ya? Tapi kalau untuk sosok laki-laki sendiri ada abangku, ada papa aku juga. Ya, jadi dia bener-bener nggak asing sama sosok laki-laki gitu. Ines yang masih sendiri juga sampai sekarang suka mendapatkan ini nggak sih kayak nyinyir-nyinyiran dari orang-orang nggak sih, atau mungkin bahkan dari yang dekat dari keluarga, kamu sendiri aja, kamu nggak mau cari pasangan lagi gitu? Mungkin dari teman-teman kali ya gitu. Jadi kayak gue kasian Nes lihat lu kerja keras banget gitu kan. Iya, but Kenapa mesti kasihan? enjoying it gitu kan. Dia kenapa mesti kasihan gitu. Mungkin dari sudut itu kan kembali lagi ke sudut pandang ya. Sudut pandang orang-orang kan beda. Mungkin dari yang temanku ngomong kayak gitu, dia ngeliatnya kayak gila lu capek banget gitu. Padahal kamu sebenarnya menikmati aja kerja-kerjanya kan? Gitu. Walaupun tiap hari astagfirullah juga. Ya udah emang ini yang harus jalanin emang kenapa. Dan aku benar-benar enjoy banget. Benar-benar itu sih ya, mungkin karena mengerjakan satu pekerjaan yang dicintai itu juga satu berkat tersendiri, ya nggak sih? Makanya kalau kadang-kadang pasti kalau di saat orang, aduh gue kasihan lo tuh kerja, kenapa orang kasihan lo, gue seneng gitu kan ya? Gue seneng kok, nggak apa-apa, seneng. Dan dia tetap menikmati bekerjanya walaupun capek gitu kan? Membagi waktu itu kan nggak mudah itu dia, kan? Pastinya. Kemarin tuh aku habis syuting FTV itu lagi UAS. Kuliah, UAS, dan aku minta itu 2 hari terakhir, pas banget hari pertama, hari kedua UAS. Aku bilang, Mas, gue harus ujian nih. Boleh kan sejam aja, gue bisa ngerjain sejam kok. Gitu kan. Gue bisa ngerjain sejam. Ya, kan waktunya itu 2,5 jam sebenarnya. Tapi aku potong nggak, ini gue sejam bisa ngerjain kok. Fokus aja dulu di sini gitu ya. Terus akhirnya, ya udah ujian sana ujian. Udah jamnya kan, ujian sana ujian. Oke. Abis itu Ina sudah bisa take, udah selesai. Luar biasa 45 menit. Dari kemarin habis lihat hasilnya kan, lihat hasilnya oke, that's fine. Oke. Sebelum kita ngobrolin soal Zio lagi, ini ngomongin soal kuliah kamu dulu. Kenapa kamu akhirnya memilih untuk kuliah lagi dan ngambil psikologi? Itu berat loh. Iya, jadi ini kan S1 aku kan. Dan aku ngerasa tuh ilmu manusia itu kan gak ada habisnya. Betul. Dan manusia itu kan dinamis ya gitu. Ya mungkin 10 tahun yang lalu dia apa, sekarang sudah menjadi seperti apa. Terus dengan berkembangnya otak, toh kayak yang aku tahu itu kayak MBTI itu bisa ini nggak bisa berubah, nggak bisa ada yang berubah sekian itu yang tahun. membuat kamu tertarik untuk ngambil kuliah dan ngambil psikologi. Iya betul, karena ilmu manusia itu nggak ada habisnya dan itu berguna banget buat aku yang pekerjaannya ketemu orang banyak dan kayak gini, kita stripping dalam waktu yang kita nggak tahu nih berapa tahun gitu kan. 3 tahun bareng, setahun, setiap hari ketemu aja tuh harus ketemu sama yang karakternya itu aja tuh kita harus bisa menanggulanginya kayak gimana gitu loh, supaya kitanya nyaman, kerja nyaman, di dianya juga nyaman. Aku mau tepuk tangan dulu loh, maksudnya single mother, mengurus anak full, ngurusin Zio, berkarir juga, dan sekarang juga memutuskan untuk kuliah lagi. Ini bagi waktunya gimana sih? Luar biasa loh, astaga. Maksudnya aku tadi dengernya, di tengah-tengah lagi syuting dia, sebentar saya ujian dulu gitu. Iya, bener-bener. Ini udah 7:30, aku buka laptop ya gitu. Yaudah kita ambil yang lain gitu kan. Kita ambil yang lain. Yang penting kita konfirmasi dari awal. Oke. Biar mereka bisa nyiapin scene-scene yang nggak ada aku. Udah akhirnya asisten aku aja sampai gini. Ya tutorial menyusahkan diri sendiri begini nih. Bener, setuju. Dan yang luar biasanya lagi, tapi Ines pasti punya waktu untuk diri sendiri. Pasti kan olahraga kayak tadi tuh, berkuda, pole dancing, lari, itu kan juga untuk diri sendiri juga selain kita dapat sehat ya kan. Iya, selain dapat sehat itu bener-bener bisa nge-refresh banget tuh. Kayak yang aku tuh nggak tahu kenapa, terutama sekarang kan yang bener-bener rajin itu kan lari. Abis lari 5 kilo, 6 kilo, itu tuh rasanya kayak aduh kok happy ya gitu. Kok fresh ya. Betul. Jadi dapat tuh semuanya ya. Pertanyaan aku yang berikutnya, kayak capek. Maksudnya aduh ya ampun Ines, semuanya dikerjain sama dia, bahkan sekolah lagi loh. Mengingat kamu juga masih kerja kan gitu loh. Betul. Ya kalau nyampe rumah intinya tuh
kalau udah nyampe rumah, aku tuh kan ada kerjaan sebagai influencer kan. Dan itu kan harus sebenarnya kerja juga dong. Oh iya dong. Iya kan. Pulang misalnya nih dari sini. Terus kan aku malam ada acara lagi. Terus nanti pulang nih. Pulang kan Zio aku anterin dulu kan. Abis itu aku acara, pulang itu masih buka handphone lagi tuh yang satunya. Buka handphone. Kalau misalnya yang ada urgent, aku langsung jawab. Tapi kalau misalnya yang kayak minta red card segala macam bisa nanti dulu gitu kan. Udah itu aku nyetir sendiri. Kamu juga yang ngurusin itu juga? Iya. Aku merasa belum sanggup buat kayak nge-hire orang itu belum sanggup gitu menurut aku. Kamu tahu kan sehari waktu cuma 24 jam. Kayaknya nggak cukup ya. Itu dia makanya luar biasa kamu. Yeah. Oke, jadi semuanya ini benar-benar nih kamu semuanya urus sendiri. Urus semuanya. Balik ngomongin Enzio, ngomongin Zio yuk. Aduh luar biasa. Ini lagi apa nih? Lagi yang seru dan yang lucu dari Enzio atau Zio yang umurnya udah 6 tahun ini. Jadi dia lagi suka banget nanya-nanya. Itu dia pastinya. Itu nanya-nanyanya juga bukan yang kayak apel itu apa, bukan kan. Udah tidak masanya lagi. Betul. Tapi dia kayak nanya, "Mi, mendadak itu apa?" Oke, mesti kayak mesti narik napas dulu ya. Nggak bisa langsung jawab spontan ya. Iya gitu kan. Mi, misalnya ini aku ngomong apa gitu kan, kayak ngomong pokoknya bahasa-bahasa yang menurut aku tuh nggak ada penjelasannya, tapi harus aku jelasin dengan contoh gitu kan. Misalnya nih kalau mendadak itu misalnya hari ini Mimi harus di rumah, terus tiba-tiba ada panggilan nih buat ke mana ya gitu kan, buat ke kerja mall bisa. deh gitu, buat ke mall, buat store visit gitu. Nah tiba-tiba Mimi pergi, nah itu namanya mendadak. Jadi harus pakai kalimat ya harus kan? pakai contoh. Bener-bener harus kan sebenarnya kan kalau kita kan mendadak tuh apa tiba-tiba. Iya. Maksudnya apa kalau kata anak-anak ya? Iya, Oke, itu tuh yang bikin akhirnya jadi kayak pertanyaan-pertanyaan dari Zio itu nggak bisa langsung dijawab, harus dipikir dulu ya. Luar biasa. Nah, kalau kita lihat juga kan Zio itu lebih banyak pengasuhannya sama Ines kan ya. Iya. Nah, ini gimana nih Ines bisa menjalankan peran sebagai ibu dan juga hadir juga sebagai sosok ayah, walaupun sebenarnya kalau dari sosok kan tadi Ines bilang ada papa, ada abang juga yang bisa menggantikan sosok ayah, tapi kan biar gimana juga pasti Ines ada aku pengen ada di dua-duanya gitu kan, dua posisi itu gimana caranya Ines? Jadi harus tahu momen sih. Jadi momennya di mana aku harus menjadi ibu, harus menjadi lembut. Momen dimana aku harus tegas ya seperti ayah gitu. Itu ya dan switchingnya gimana tuh Nes? Ribet ya. Pakai gitu ribet. Misalnya kayak dia lagi bikin salah gitu, keliru. Nah di situ aku bisa tegaskan. Aku suruh ulang lagi. Tadi Mimi bilang apa gitu kan? Kalau misalnya kamu lari-lari, misalnya nggak lihat kiri kanan kan ada motor yang suka lewat. Nah itu kamu harus lihat. Berarti tandanya harus apa? Hati-hati. Dia bilang hati-hati. Ya udah, habis itu tuh biasanya aku ada jeda berapa detik kayak mungkin 30 second. Habis itu ya udah sini peluk dulu yuk. Sekarang jadi mama nih ya, jadi Mimi ya. Iya, jadi gitu. Bener-bener jadi contoh ibu. switchingnya itu kayak gitu. Jadi waduh, jadi kayak peran ganda di waktu momen yang bersamaan ya. Iya. Itu sering Oke. banget, sering. Wow, Ines pasti ini kan udah melalui istilahnya tuh kayak fase parenting dari yang punya baby gitu kan ya. Zio kan sekarang udah 6 tahun ya. Lalu udah lewat masa toddler gitu kan ya. Dan sekarang masuk ke fase-fase anak pra-remaja nih kan sebenarnya kan ya. Hitungannya 6 tahun tuh. Betul, SD gitu kan ya. Sebenarnya yang paling menantang nih dari 3 fase ini buat Ines apa sih? Ada yang bilang kan kadang-kadang gini, aku fase bayi deh, dimana aku tuh nggak pernah bisa tidur misalnya, atau aku pas toddler deh, aduh itu yang masanya tiba-tiba tantrum. Nah kalau Ines apa? Kalau aku karena baru ya pra remaja ini kan baru banget ya. Jadi menurut aku toddler sih, maksudnya itu bercampur sedihnya tuh kayak kan aku sering keluar buat syuting kan, dan kayak aku tuh bener-bener kayak jarang banget ngelihat perkembangan dia secara langsung. Pasti kalau nggak mamaku papaku, kalau nggak mamaku papaku yang ngelihat. Jadi kayak aduh cukup melewatkan sih gitu kan, cukup melewatkan, cukup sedih sih. Cuma berpikir lagi, tapi kan kemarin-kemarin gue emang kerja. Iya. Siapa lagi yang kerja gitu kan gitu. Nah di momen ini suka ngerasa nggak sih kan Maret sama-sama ulang tahun nih, Ines ulang tahun, Zio juga ulang tahun. Nggak berasa ya
anakku udah umur segini aja. Iya. Kayaknya waktu tuh kayaknya cepet banget ya gitu. Kadang-kadang kalau lihat foto gitu kan, kemarin aku baru posting foto, itu temenku aja yang nggak pernah komen, tiba-tiba dia komen, Nes anak lu udah gede banget sekarang nggak kerasa. Itu aja orang lain gitu kan. Ya aku juga pas lihat fotonya, gede banget. Kok udah 6 tahun aja sih gitu kan, Maret, aduh 6 tahun. Terus aku, ya kalau aku nggak usah dipikirin deh, tapi ini anak gue kenapa udah gede banget? Tiba-tiba gede, kayaknya kemarin baru ASI deh. Iya, nggak berasa ya, tau-tau udah SD aja nih gitu kan. Udah sekolah aja sih, nanti bagi rapot dong bener, gitu. Bener banget ya kan. Ines di usia yang 27 tahun menikah muda waktu itu kan ya. Iya, 20 tahun. 20 tahun Ines menikah dan sekarang di 27 tahun menjadi single mother. Kalau misalnya kadang-kadang kan dalam kehidupan tuh gini, kita tuh sebenarnya belajar banyak dari apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya kadang-kadang kalau lo nyesel nggak sih? Enggak lah, ini membuat kita menjadi misalnya lebih kuat atau misalnya menjadi banyak belajar gitu kan. Pasti ada pembelajaran lah yang kita dapat. Cuman kalau kita ceritanya nih, I wish I can turn back time gitu ya. Mungkin sebagai ibu nih ya, kayak tadi Ines bilang gini, aku masa-masa toddler tuh, aku lagi giat-giatnya bekerja nih, jadi banyak yang suka miss. Apakah itu salah satu I wish I can turn back time momennya buat Ines? Ya sekilas memikirkan itu ya, gitu. I wish kayak kalau gue bisa ngulang waktu ya, kalau bisa sih setiap hari gitu sama dia. Ada di masa toddler itu. Cuma keadaan tidak mungkin gitu. Jadi itu adalah momen dimana kayaknya, aduh aku miss, tapi memang nggak bisa mau nggak mau memang harus. Itu langkah yang emang harus aku lalui. Jadi gitu benar-benar nggak ada penyesalan sih gitu. Nggak ada. Biasanya kan kalau misalnya, kita ada 2 option nih gitu kan. Ada 2 option, mau tinggal di rumah atau mau kerja. Tapi itu kalau punya suami gitu kan. Mungkin yang lain gitu. Tapi kayak aku as a single mom nggak ada pilihan lain gitu. No choice gitu, kayak ya mau gimana gitu. Jadi memang ya saat itu ya emang cuma jalan ini yang memang harus aku lewatin gitu. Oke. Sebagai penutup, goals hidupnya Ines saat ini apa nih? Pasti fokus utama tetap Zio dong. Iya. Fokus utama tetap Zio, terus aku bener-bener pengen banget lulus kuliah tepat waktu. Semoga. Amin. Kita doain. Ya, jangan nambah semester lagi. Iya, jangan ulang ya, bener. Berapa tahun lagi sih? Ini aku masuk semester 7. Bentar lagi dong. Bentar lagi skripsi. Oke. Terus aku pengen semuanya berjalan balance aja sih gitu. Aku nggak mau dirusak sama pemikiran-pemikiran nggak penting gitu. Yang menurut aku sekarang aja gue udah ribet gitu kan. Jangan sampai ada masalah-masalah yang serius lah ya. Kalau masalah kan hidup pasti ada masalah ya kan. Pasti. Tapi jangan sampai merusak apa yang udah aku bangun, itu aja. Aku jadi ingin tanya satu lagi deh. Akankah atau sudah siapkah Ines untuk membuka hati lagi? Kalau buka hati sih buka hati. Oke. Tapi untuk ke jenjang yang serius belum dulu deh. Iya. Oke. Aku masih gitu. Kenapa kalau boleh tahu? Ya, karena kan gini, tetap itu kan laki-laki yang akan menjadi suamiku nanti itu kan orang lain ya. Orang lain dan aku goalsnya adalah kalau misalnya pun married lagi, aku goalsnya adalah gue bisa lebih happy daripada gue berdua sama anak gue sekarang. Betul. Itu. Betul. Itu karena anakku udah happy banget sama aku berdua loh gitu. Jadi kalau misalnya datang cuma buat ngeribetin, mendingan nggak usah gitu kan, dan ya apa yang aku lewatin selama ini tuh nggak gampang loh gitu. Okay. Iya. Satu lagi boleh ya? Oh boleh dong. Nggak, soalnya jadi penasaran ya. Ngomongin soal kamu kan boleh lagi nih ngambil psikologi nih, dan ini kan karena kamu tertarik sama ketemu orang banyak, mempelajari manusia gitu kan ya. Betul. Akankah kamu alih profesi? Karena kan menarik loh belajar tentang psikologi. Betul. Iya kan, ini kan gitu, maksudnya kita jadi lebih paham tentang orang, kita jadi paham kenapa sih orang bisa begini, karena ternyata dia punya luka batin, ternyata dia tuh punya masalah di masa kecilnya, atau ternyata dia punya trauma yang baru timbul yang ternyata membuat dia, ini kan banyak kan sebenarnya yang bisa dipelajari dari ilmu psikologi ini. Akankah kamu belok profesi kamu menjadi seorang psikolog? Kalau belok karena sih enggak menyenangkan sih. Juga menyenangkan juga. Tapi kalau belok bener-bener belok tuh enggak sih. Jadi kan karena aku udah karena udah berkarir dari kecil juga, jadi nggak mungkin ku tinggalkan. Cuma kalau untungnya adalah menjadi psikolog, satu
bisa buka praktek sendiri. Yes. By appointment itu sih menarik sih. Aku jadi mikirnya nanti nih. Ya, amin. Oke. Kita doain semuanya lancar. Oh jadi itu udah dipikirin juga ya, kenapa ngambil psikologi juga ya. Iya. Oke, berarti nanti kita siap-siap ya. Nanti aku wawancara Ines, ngobrolnya udah bukan masalah ini, tapi kita ngomongin ini gimana ya kalau anak tuh tantrum tuh kenapa ya. Iya. Kita bahas itu nanti ya. Udah beralih ya topiknya. Udah beralih. Tapi bagus sih. Jadi kan ada satu pegangan lagi nih untuk Ines kan ya. Betul. Jadi aku tuh bener-bener nyantai sambil berjalan. Terus aku belajar baking kan kayak di semacam akademi gitu kan. Jadi kalau misalnya aku udah nyelesain basic, master, aku bisa dapat sertifikat. Jadi aku mungkin bisa buka buka course-nya sendiri gitu. Wah, aku jadi tahu satu hal nih. Bener-bener dari ngobrol sekitar setengah jam ini jadi paham tentang Ines ya. Ines ini adalah seorang moms yang bukan cuma sekedar. Kan ada orang, aku belajar masak ya supaya sekedar bisa masak gitu kan ya. Sekedar berkegiatan, sekedar beraktivitas. Ternyata kalau buat Ines nggak ada tuh sekedar-sekedar. Nggak, ada tujuan. Nah, cakep banget, keren. Ada tujuan. Bener, keren banget. Ines, terima kasih banyak ya udah sharing. Terima kasih juga udah berbagi juga di website Mother and Beyond. Ada foto-foto gemesnya sama Zio, mesti dilihat deh. Ada yang disun pipinya mamanya. Gemes banget ya. Thank you so much. Sukses. Sama-sama. Semoga kuliahnya cepat beres. Amin. Segera bisa praktek jadi psikolog. Amin. Dan juga terima kasih buat moms yang sudah menyaksikan Mom's Talk edisi kali ini. Sampai ketemu ya Mom, sehat selalu. Bye.